mobil Cina ini si Rifan itu pengen ngebabat si RV, pengen ngebabat yang namanya Santa Fe. Ini adalah Chery Tiggo 8 Pro Max. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Chery. Walaupun namanya seperti nama buah merah merona, tapi beberapa unit Chery ini membuat kami cukup terkejut. Seperti varian Tiggo 5X yang ternyata membuat kami terkesan dengan kesan simpelnya itu. Lalu Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro dengan performanya, dan ternyata ada lagi yang paling tinggi dari yang paling tinggi, yaitu Tiggo 8 Pro Max. Ini menjadi seri Tiggo yang paling mewah dan yang paling kencang yang dijual di Indonesia. Jadi dalam satu varian Tiggo 8 dibagi menjadi 3 trim lagi. Dari yang regular, yaitu Tiggo 8 yang baru saja launching, lalu Tiggo 8 Pro yang sudah dijual dari tahun 2023, dan yang terakhir Tiggo 8 Pro Max ini. Namanya macam ponsel. Ada yang versi Lite dan ada yang versi Pro Max. Oke, sekarang bagaimana rasanya Tiggo 8 Pro Max ini? Reviewnya akan dilanjutkan oleh Mamang itu. Mamang, silakan. Baru kali ini Mamang melihat mobil Cina dari Tiongkok bernama Chery, yang dulunya tuh tahu sendiri kan Chery kayak gitu dulu ya. Sekarang menjadi kayak gini. Sebelumnya juga ada yang namanya Chery Tiggo 8 Pro. Nah, itu udah direview sama Omobi. Sekarang Mamang versi yang Max-nya, yang lebih mewah, lebih refine, lebih bagus bentuknya. Sebetulnya dari depannya itu nggak terlalu beda-beda amat. Cuman nggak tahu kenapa Mamang tuh harus begini nih. Ganteng juga ya. Ini ganteng mobilnya. Masih ada Tiggo 8 Pro-nya, cuman ini karena Max, makanya lambangnya ini menyala Chery-nya gitu. Ini Chery atau Tiggo? Tiggo. Ini nyala nih kalau malam, keren jadinya. Terus pakai masih pakai grill-grill yang diamond. Kenapa sih harus begini? Ini mungkin ciri khasnya Tiggo ya, Chery. Cuman kalau Mamang kurang demen ini kalau ada. Ini tajam lagi nih. Ada orang, perih. Enggak, tapi ini kalau Mamang beli, ini pasti bakal dihitam-hitamin sama Mamang. Lampunya udah LED semua, terus juga lampu jauhnya masih nyatu di proyektor situ. Terus ada DRL-nya yang nyala-nyala kayak gini, ini keren sekali. Terus lampu sennya udah berlari-lari. Fog lamp-nya, di manakah fog lamp-nya? Oh, tidak ada. Nggak ada fog lamp-nya ini. Udah, cuman ini aja. Cuman kalau malam cukup terang. Standar lah, standar LED zaman sekarang. Udah ada sensor depan nih, sensor depan. Ini radar ya? Ini harusnya radar sih, cuman kayak nggak ada kabel gitu. Atau terlalu rapi kabelnya masuk ke dalam. Ini harusnya radar, karena sudah ada yang namanya teknologi adaptive cruise control. Ada kamera, sana juga tuh, satu. Nah, itu radar bener. Itu ada kamera. Kap mesinnya panjang, terus ada kontur-konturnya sedikit. Kecerutannya, dia nyumput di situ. What the meaning of kecerutan? Nih lihat ya pinggirnya, itu proporsinya tuh bagus gitu loh. Cuman emang kalau dari depan segitu, belakangnya, depannya tuh kayak Audian zaman dulu, belakangnya kayak Audi ya sebetulnya ya. Ada yang kurang dikit gitu apa? Tapi ini udah Mamang bilang tergolong keren. Ya, dia punya wheelbase-nya 2,7 meter, panjangnya 4,7 meter, dan ground clearance-nya tergolong tinggi. Yes, tapi kalau ada kayak gini-ginian jadi 205-an lah, sekitar 205-210 mm. Dia pakai velgnya juga gede nih. Ini kayak nggak gede ya velgnya, padahal ini gede sekali. Untuk varian yang all-wheel drive, dia pakai velg 19 dengan profil ban 235/50, depan cakram, belakang cakram. TGDI. T-nya itu bisa turbo, bisa Tiggo, GDI, gasoline direct injection.
Nah, senengnya di Cherry Tiggo 8 Pro Max gitu ya. Kalau dijauhin dia ngunci kan. Tapi kalau kita dekat, udah ngebuka sendiri. Nggak usah masuk-masukin sini, udah dibukain sama Cherry-nya. Ini keren banget. Tuh. Kan? Udah tahu kan? Ah. Ini ya, ini sebetulnya gimmick. Kenapa? Kita sebetulnya nggak butuh-butuh amat gitu loh. Malah ngagokin tuh. Ini kalau kotor, celana kita kotor. Cuman, ya namanya kalau ada yang agak pemalas gitu ya. Kalau Mamang kan tipe orangnya sporty gitu. Tapi kalau orang agak malas gitu, cara naiknya begini. Tuh. Tapi kan jadi nggak enak, jadi tinggi ya. Masuknya gitu lagi. Kalau Mamang kan tipenya orangnya gini nih. Udah selesai. Tapi nggak apa-apa, ini bagus sih. Mobil Jepang mana ada yang beginian. Terus di window-windownya nih ada krom-kroman. Di bawah juga ada tambahan daging seperti SUV lainnya. Di atasnya ada roof rail. Ini di atasnya juga ada. Cukup lengkap lah. Kamera 360. Nih ada LED di sini. Belakang. Ini belakangnya. Belakangnya bagus banget, lebih bagus daripada Tiggo 8 Pro yang kemarin-kemarin. Ini lebih bagus. Bagusnya tuh bagus banget, kayak bukan mobil dari Cina. Cuman pembedanya apa? Kalau kita tahu ini mobil Cina adalah terlalu banyak emblemnya. Cherry hilangin dong gitu, nggak apa-apa lah. Ini nggak usah Pro Max, itu nggak usah. Udah polos aja udah. Cuman Cherry, that's it. Ini ya masih oke lah. Ini hilangin. Udah, jadi nggak terlalu banyak rincem tulisan-tulisan orang membingungkan. Ini kelihatan banget jadi mobil. Ya ini punya fitur yang namanya power backdoor yang kalau dideketin langsung ngebuka sendiri. Tadi dulu Mamang belum selesai ngebahas ini. Ini lampu belakangnya bagus semua, LED panjang gitu ya sampai sini kalau nyala malam. Terus juga lampu sennya berlari-lari, lampu mundurnya ada di sebelah sini nempel. Cuman ini lihat beda nih warnanya. Ini agak sedikit keunguan, ini warna merah. Jadi kelihatan banget tentara. Kalau ininya sama ya tuh, kan keren-keren gitu, ada animasinya kalau dekat. Terus Mamang suka lagi apa? Knalpotnya ada 4 dan ini semuanya asli. Ini asli. Ini semuanya asli, itu Mamang suka, nggak ada yang biasanya kan Cina ditiruin. Enggak, ini semuanya bagus. Terus ada third back lamp, huruf T lagi tuh di situ ya. T. Ada wiper belakang, rear defogger, antena hiu, udah lengkap semua. Nah, sekarang saya butuh kuncinya mana? Supaya dia ngebuka sendiri. Kita cakuin aja. Kita bisa buka ini ya. Dari nih, bisa unlock, bisa buka bagasi, bisa lock, bisa nyalain mesin dari jauh. Kita buka dari sini aja. Nah, harus tekan lama ternyata. Oke, ini adalah bagasinya. Udah disediain namanya partisi nih, kayak gini-gini. Cuman ini karena 7-seater, partisinya bisa dimasukin atau jadi 5-seater doang. Atau ini dilepas dan menjadi 7-seater. Oke. Sudah lengkap sekali, guys. Tuh kan, ada 7-seater. Terus kalau nggak butuh-butuh amat, ini bisa menjadi flat floor. Dah, terus di bawah sini ada apa nih? Ada aki-akian ya, aki, tire repair kit, dongkrak, dan ban serepnya di sini. Harus ngolong. Oke, senangnya lagi, walaupun bisa flat floor di belakang, bisa flat floor dong sampai ke sini, sampai ke tengah. Ini keren. Mamang pengen nyoba row ketiga ya. Masuknya tuh dari sini. Ini bisa dimundurin lagi nggak sih? Oh bisa. Oh duduknya nyantai. Emang agak naik lututnya gitu ya. Paha nggak tersengat dengan baik. Ini cocoknya untuk anak-anak. Cuman ini Mamang dapat space 1 jari. Kalau kursi yang ini agak sedikit lebih maju. Cuman ini tadi Mamang coba dites untuk yang di tengah, duduknya udah enak dan lebih lega. Nanti Mamang tunjukin. Nah, di belakang ini kita dapat apa aja? Ada AC double blower. Tuh, ada AC double blower di sini ya.
lumayan lah. Ada cup holder, bisa nyimpen handphone, ada cup holder lagi di sini. Ada double blower lagi, ada speaker, udah lengkap di belakang. Terus kacanya ya kecil sih, cuman nggak kecil-kecil amat dan tidak mengecewakan. Belakang untuk anak-anak, cuman untuk dewasa satu kotak lah. Ya, keluar kota satu kotak dah. Pegel. Dah, Mamang coba di row kedua. Nah, kalau row kedua tuh naiknya tuh kenapa harus ada gini? Kan nggak enak ya. Langsung aja. Tuh. Dah, ini posisi tadi Mamang yang ada di belakang ada satu jari. Cuma kalau masih kurang luas, tutup dulu dah. Tuh. Lega. Kaki juga bisa selonjor masuk ke dalam kursi yang di depannya. Headroom, it's okay. Headrestnya enak. Cuma memang joknya nggak empuk-empuk banget ya. Cuman udah cukup nyaman. Paha tersanggah dengan baik. Inklinasi joknya juga oke. Bahan-bahannya kulit. Dan di sini ada armrest, ada cup holder, dan headrestnya ada 3. Jadi depan sini bisa 3. Lantainya rata. Tuh. Ini dia baru mobil. Nah, enak di belakang. Terus, kalau di tengah dapat apa aja, Mang? Di tengah sini kita dapat ventilasi AC. Atau Mamang menyebutnya ini adalah AC selangkangan. Yang mendinginkan selangkangan. Iya. Kenapa? Masih pada protes? Lihat ini bener nggak sih? Tuh, lihat ini angin kemana? Ke sini. Lah, bener. Terus sayangnya, ini dibuka tutup bisa gitu ya, dipentokin kanan atau kiri, cuma masih ada tembus-tembus angin lah. Terus ada chargeran, USB-A, USB-C, tempat naruh handphonenya ada di sini atau di bawah. Kita dapat lagi kantong kursi, dapat lagi speaker. Speakernya tuh Sony. Sini 4, di depan 4, belakang 2. 10 speaker Sony. Coba bayangkan. Dapatnya itu. Terus ada lampu kabin sini. Ting, kecil. Cukup nyaman di belakang dan cukup berkelas. Nih depannya berkelas semuanya. Atasnya empuk-empuk, jahitan asli, terus juga model-modelnya seperti Mercedes gitu ya, ada wood panelnya, model-model Burmeister, pada ini adalah Sony, terus juga pegangan-pegangannya juga silver satin gini ya, itu persis Mercedes kayak GLA ya, GLA. Terus mengkilat-mengkilat semua gitu, power window, all auto, udah gitu, electric mirror, ya ada di sini semua, botol-botol bisa masuk di sini semua, dan ini kursinya. Mamang suka empuk-empuk ini, empuk, dan semuanya elektrik, maju, mundur, terus juga sandaran maju mundur juga, head adjuster, berarti 6-way, nggak ada yang inklinasinya, nggak ada. Nah ini joknya itu bisa jok yang ngehamilin diri sendiri tuh, jadi semakin gendut ya. Udah ada lumbar support. Keren, masuk ah. Jadi begitu masuk atau keluar, kursinya menyesuaikan. Kalau kita keluar, ini kursinya tuh jadi mundur supaya kita aksesnya tuh lebih mudah. Kalau ditutup, dia maju sendiri. Kita nyalain AC-nya dan di sini semua kapasitif. Kita nyalain aja deh. Yang rear juga nyalain. Panas banget ya Allah hari ini. Gini, interiornya memang suka solid, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada patahan yang nggak rapi, semuanya rapi, udah refine banget nih. Atasnya empuk, di sini wood panel, di sini juga empuk-empukan lagi, jahitan asli. Terus juga layar-layarnya itu bagus, nggak kayak mobil Cina. Kalau masuk aja, ini terus ditutupin gitu ya. Ini bukan Cherry, ini dibilangnya Toyota, orang percaya aja. Dibuka, oh Cherry, wah. Hebat juga ya Cherry bisa bikin mobil kayak gini. Terus dia banyak teknologi-teknologi yang disematin di dalam interior ini. Kayak kamera ini. Ini sebetulnya kamera nih yang bisa ngebaca si fatigue drivernya. Driver itu kalau lelah dikasih tahu terus. Tapi Mamang kemarin coba sedikit, ini keterlaluan ngebacanya, terlalu sensitif. Mamang merem dikit aja, kamu lelah gitu kata Cherry-nya. Ya terlalu waspadalah Cherry-nya. Bagus tapi. Oke, ini layarnya ada 2.
12,3 inch each. Nah, di sini ini ada apa aja? Ini lengkap banget. Sudah Apple CarPlay, udah Android Auto, wireless lagi. Terus dalam sini itu ada macam-macam lagi. Oke, yang pertama di sini ada menu Bluetooth, ada Wi-Fi ya seperti biasa udah pada tahu lah. Ini pengaturan soundnya pakai Sony dan suaranya kata Mamang ini enak suaranya. Bassnya nggak terlalu panci banget, treble-nya keluar, clarity-nya bagus. Terus ada voice kayak misalnya voice comment gitu ya, display mau seberapa cerahnya brightness di sini. Terus juga di sini ada yang namanya ambient light bisa di sini dan juga ada theme-nya. Nah, ini si speedometer sama head unit ini dia punya theme-nya lagi. Mau pengennya klasik, modelnya klasik kayak analog gitu ya, streamer kayak misalnya kayak gini. Ya kita kan Mamang tuh modern orangnya gitu ya, jadi sukanya yang begini gitu ya. Terus juga ada yang fashion. Jadi berwarna ungu. Kalau Mamang senangnya streamer aja dah. Oke ya. Terus vehicle setting. Ini mobil ini udah lengkap banget. ADAS-nya udah ada, lane keeping assist-nya ada, adaptive cruise control-nya juga udah ada, udah lengkap. Nah, di sini juga ada yang namanya pengaturan lighting. Oh, lighting mah bukan ya. Lighting, ambient light-nya juga ada di sini, terus juga headlight delay, manual leveling lamp. Jadi ketinggian headlamp-nya mau segimana? Ini paling tinggi, sebelah sini paling rendah. Nah ya, Mamang di situ aja. Sini ada apa lagi? Ada wireless charging-nya. Wireless charging-nya itu 50 watt kenceng. Seat memorinya mau kayak gimana? Seat entry-nya bisa dimaju mundurin atau enggak yang tadi Mamang bilang. Terus juga custom air conditioning mode, mau convert, energy saving, itu lebih nggak begitu dingin gitu ya. Atau strong, pengen yang dingin banget gitu. Yang convert aja itu udah dingin banget di Tigo 8 Pro Max. Nah, susah banget nyebutinnya. Nah, di sini ada yang menarik. Ini ada fragrance. Apakah ini? Ini sebetulnya kalau di luar sana, ini ada pewanginya khusus, ada parfumnya nih di mobil. Cuman sayangnya nggak dikasih sama Chery, jadi kita nggak bisa merasakan keharumannya si fragrance-nya. Kalau Mamang baca-baca di luar, itu ada yang namanya yang wanginya sport, ada yang natural gitu ya, kayak gitu-gitulah. Steering mode-nya bisa dipilih-pilih nih. Mau comfort atau sport. Kalau sport jadi lebih berat gitu ya. Kalau comfort jadi ringan. Cuman Mamang lebih senang di sini karena ada driving mode-nya. Jadi si setir ini menyesuaikan dengan driving mode. Driving mode-nya ada di mana, Mang? Ada di sini. Nih, luar biasa. Sini ada driving mode. Driving mode-nya ada 6. Ada eco mode. Ada normal mode. Sport mode. Snow mode ini nggak kepake di kita. Ada muddy mode, ada off-road mode. Coba bayangin. Mana? Ada muddy. Ini yang keren nih. Ini keren banget. Mamang di normal dulu deh. Oke, Mamang coba nanti bakal di jalan yang biasa itu di normal mode. Nah, di sini ada tombol apa aja, Mang? Tadi ada driving mode, terus juga ada rem tangan jari, auto hold, ada hazard, ada volume. Ini yang lucu sekali. Di mobil ini banyak sekali tombol volume. Terus juga pengaturan setting dari sini. Tuh, ada shortcut ke situ. Terus juga ada navigation, ada AVM. AVM itu apa, Mang? Kamera 360, keren. Tuh ya, bisa dari atas satelit mode, bisa ke depan lebih lebar atau pengen 3D. Nih, bisa ada yang buka pintu tuh jadi ngaco gitu kan. Kalau ditutup pintunya jadi bagus. Tapi resolusinya bagus, cuman sayangnya dari semua ini sistemnya tuh agak lag. Coba aja nggak dibuat lag, jadi kelihatan lebih mahal gitu mobilnya. Terus nih Mamang bilang ya, ada 3 tombol volume di sini. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Coba bayangin ini ada tombol lagi di sini, ini tombol volume. Kebanyakan Chery ngasih tombol volume. Oke, Mamang pengen nunjukin instrumen cluster yang ada di sini. Ada apa aja di sini? Ini di tengah sini ada informasi atau MID ya, pengoperasian dari sini gitu. Terus kalau kita ke bawahin itu ada apa aja? Ada trip A, trip B gitu ya. Terus juga ada ini adalah existing kalau kita nyetir tuh seberapa borosnya. Terus juga ada TPMS, ada juga navigation yang dari situ. Terus kalau di kananin tombolnya di sini, pluk, itu ada fault inquiry, maintenance-nya kapan,
Terus juga ada media yang nyambung ke sana nanti. Nah, terus ini ada mobilnya kecil banget ya, ada Chery gitu. Di sini ada untuk pengaturan atau informasi ADAS-nya nanti kalau kita jalan. Terus di sini juga ada lane keeping assist-nya, lane keeping warning. Terus di sini ada gambar mata nih, berarti kameranya dia nyala nih, memperhatikan Mamang nyetirnya kayak gimana. Ada steeringnya juga, kelihatan semua. Ada temperatur engine, ada bahan bakar yang tersedia. Dengan ini range-nya juga ada nih. Sisanya dengan range segini ada 153 km. RPM-nya gede, 0,8 dikali 1000 RPM. Nah, sini juga ada brightness, pengaturan brightness-nya ada di sebelah sini. Nah, tapi ini nggak begitu berguna banget ini, kayak nggak ngaruh gitu loh. Nah, di setirnya Mamang suka banget. Ini kulit, digenggamnya enak, bawahnya flat bottom gitu ya. Ada Chery-nya, bukan Tigo lagi tapi Chery di sini. Sini adalah untuk pengaturan si ADAS-ADAS-nya, adaptive cruise control. Ini range-nya, depannya tuh jaraknya untuk adaptive cruise. Sebelah kanan adalah pengaturan entertainment, dan ini ada shortcut yang bisa kita sesuaikan, tambah tombol bintang nih. Oh ya, lupa Mamang ngejelasin ini. Nih, lihat ini. Tongkat persnelangnya tuh bagus. Ini kayak Tigo, bukan Tigo, Omoda. Ini kayak Omoda. PRND. P-nya tuh ditekan. Terus juga ada manual mode-nya di sebelah sini. Keren. Oke, kita lihat lagi seberapa banyak akomodasinya. Di trim pintu oke lah. Bisa ada air mineral 600 ml. Terus di sebelah sini juga untuk wireless charging. Kalau nggak pakai, kita bisa tutup kayak gini. Ada cup holdernya. Terus juga ada box seperti ini yang nggak begitu besar-besar amat. Dah, cuma sedikit ternyata. Atasnya ada vanity mirror, ada lampunya juga. Terus juga ada jendolan di sini untuk lampu-lampu dan membuka panoramik. Ada panoramik yang sampai ke belakang banget, dan ini bukan panoramik aja, sunroof dong. Banyak banget ini ngasihnya. Tapi Mamang jujur ya, Mamang lebih milih ini sih daripada kayak lebih refine gitu, kayak lebih enak, surroundingnya tuh enak gitu. Ya satu lagi nih, ini kulkas ini. Ini dalam sekali, kamera videographer tadi kepanasan, masukin di sini bisa, dan di sini dingin. Ntar kurangnya apa ya? Oh ini nih, ini ada dashcam juga nih, ada dashcam sini ya, dikasih sama si Chery-nya. Oke, udah teleskopik, udah tilt steering, udah enak, posisi duduknya udah pas. Cuman memang ini tergolong tinggi. Nah, ini udah pas, duduknya tuh enak, santai. Apa kurangnya ya? Kita lihat mesinnya yuk. Mesinnya, ini tadi dibuka ke mesinnya 2 kali, dan ini nggak ada cantolannya. Ini baru keren. Mobil mewah gini, pakai teleskopik ya, bukan teleskopik ya, pakai hidrolik lah, Pegas gitu. Jadi nggak usah pakai tiang-tiang, udah nggak zaman, udah pakai peredam gitu ya. Dan ini adalah mesinnya. Mesinnya tuh ya 2000 cc turbo, pakai mesin yang dipakai oleh Tigo 8 Pro. Mirip-mirip, tuningnya sedikit berubah karena ini adalah all-wheel drive. Tenaganya 251 HP dan torsinya adalah 390 Nm. Yang disalurkan ke 4 roda yang pasti all-wheel drive. Tenaganya Mamang kemarin sekilas nyobain itu enak. Terus dipadukan dengan sama transmisinya juga keren, 7 speed DCT dual clutch. Coba kasihnya banyak banget ya. Ruang mesinnya nggak rapi-rapi amat sih, masih kelihatan kabel-kabelnya gitu. Cuman ini udah appreciate, memang ini termasuk rapih. Cobain aja lah, nggak usah banyak cincong Mang ya, cobain aja. Aduh, panasnya, panas sekali. Yuk cobain. Sedangnya pakai Tigo 8 Pro Max. Itu kayak handphone ya zaman dulu. Ada Ultra gitu ya. Kalau sekarang zamannya Ultra tuh. Kalau dulu tuh Max gitu ya, kalau yang gede-gedenya. Sebetulnya dimensinya nggak jauh beda dengan yang namanya Tigo 8 Pro biasa gitu ya. Cuma beda sekitar 2 mm gitu.
Bedanya cuma segitu doang, cuman ini dinamainnya Max. Max itu artinya mungkin gitu ya, bagi Mamang itu adalah fitur yang ditambahkan lebih mewah, lebih refine gitu. Padahal mah speknya mirip-mirip aja dengan Tigo 8 Pro yang biasa. Mesinnya pun bahkan mirip sekali, cuman beda tuningan sedikit itu juga. Dan ini udah ditambahkan dengan all wheel drive, jadi bedanya itu. Kalau yang 8 Pro biasa itu nggak ada all wheel drive. Cuman kalau yang Pro Max itu ada yang front wheel drive, ada yang all wheel drive. All wheel drive kebetulan adalah fitur yang lebih mewah, lebih mahal. So gimana Mang rasanya? Enak sekali. Ini mobil nggak kerasa kayak mobil Cina. Suspensinya enak, empuk, dalam kota setirnya enteng, terus juga visibilitasnya oke, kemana-mana bisa lihat, kecuali di belakang ya. Ya rata-rata mobil-mobil modern itu kaca belakangnya udah tipis-tipis gitu. Terus kiri kanannya enak, visibilitasnya. Cuman pilar A-nya tergolong agak tebal, sedikit lah, tapi nggak begitu. Waduh, ini ngalangin banget, nggak kayak gitu. Nih, ini si pengingat drivernya udah terlalu lelah itu keterlaluan di Chery itu, suka diingetin terus gitu. Terus kalau kita lagi berhenti gini ada sistem start stop engine yang Mamang sebetulnya nggak begitu demen banget dengan fitur seperti ini, karena mengurangi yang namanya apa namanya? Itu AC-nya jadi panas. Oh, gitu ceritanya. Iya, mendingan nggak usah lah. Lagian juga nggak terlalu berpengaruh banyak banget gitu. Cuman ya yang bikin kagok adalah ini kan sistem transmisinya 7-speed DCT ya, dual clutch. Yang namanya dual clutch kalau misalkan kita lagi nonstop, kondisinya lagi macet kayak gini, ini membuat mobilnya agak endut-endutan dikit. Cuman ini menurut Mamang endut-endutannya itu tergolong yang halus, nggak separah itu gitu. Ya udah cukup bagus gitu, udah cukup halus. Cuma masih ada gejala-gejalanya, kadang-kadang endut-endutan, cuman kadang pula dia halus. Dan bahkan kalau kita lepas rem ya, kalau lagi maksudnya engage D, terus mau jalan dari berhenti, itu kayak di RPM tuh agak naik sedikit, jadi membuat mobilnya tuh jadi halus. Ini udah refine banget ini Tigo. Ini suspensinya empuk banget loh. Tuh. Enak. Bukan empuk yang empuk banget ngayun gitu, enggak. Empuknya ada kaku dikit, dan itu memang karakteristik suspensi modern yang agak-agak kaku. Stabilizernya dikakuin untuk kecepatan tinggi. Kalau di tol pasti enak. Cuman ini ada kesan empuknya tuh ada gitu. Terus remnya, Mamang juga suka. Bukan tipe yang ngagetin. Ini mobil bisa diprediksi remnya. Mau sepakem apa sih kita nekannya, itu udah keprediksi. Nggak bikin kaget remnya, tapi pakem. Udah sebagus ini ya Chery ya ternyata. Kekadapannya nggak sebagus yang diharapkan sih. Untuk harga yang 620 something gitu ya, nggak begitu bagus. Ya middle lah, cuman ini tergolong kedap, cuman nggak sebagus yang harganya tuh sama gitu dengan ini. Kayak si RV lah, anggaplah Santa Fe gitu. Ini di bawah ini sedikit kedapannya. Kalau Mamang kasih skor 7 dari 10. Traffic noise-nya masih ada, suara mesinnya oke, road noise-nya masih ada. Nah ini kalau mau disandingkan dengan Fortuner Pajero juga oke-oke aja, cuman kan nggak relevan ya, karena dia nih sebelah nih tadi itu adalah leather frame. Kalau ini kan monocoque gitu, jadi nggak relevan. Cuman kalau mau dibandingkan bisa-bisa aja, dan mampu ini mobil. Kenapa? Tenaganya ngeri. takut sih. Takut loh ini tenaganya. Takut. Gimana kalau udah jalan tol? Wih, di tol. Aduh, enak banget nih Tigo 8 Pro Max. Mamang tidak menyangka mobil Cina bakal seenak ini. Ini mirip, bukan mobil. Jadi Mamang tuh kadang-kadang suka agak membedakan ya, menurunkan ekspektasi Mamang di mobil Cina tuh bakal begitu gitu ya. Tapi ternyata nggak terjadi di Tigo 8 Pro Max. Ini kayak mobil yang Mamang suka pakai di mobil Jepang, mobil yang common. Ini seenak itu. Suspensinya enak, empuk di jalan tol. Cuman ini nempel di aspal. Dan ini Mamang lagi di kecepatan maaf, di 100 km per jam ya. Rata-rata orang kecepatan mobil di jalan tol gitu, ini rasanya kayak di
70. Ya nggak? Ya. Ngakuin loh. Bener, nggak kerasa kayak cepet. Nggak kerasa kayak cepat. Ini benar-benar refine sekali. Kayak ngegleser bahasa Sunda nama. Tahu nggak, ngegleser enak gitu. Mamang lagi pakai drive mode yang normal. Bisa nanti di Economic mode entered. ekonomik. Nah, ekonomik itu kayak menyesuaikan pedal gasnya menjadi tidak begitu sensitif gitu ya. Makanya dia menjadi lebih irit. Terus di normal mode itu menjadi lebih ada tenaga lagi nih. Atau pengen ke sport mode. Mana? Snow mode entered. Tuh kan ini agak lag gitu loh. Snow mode entered. Sport. Woi. Sports mode entered. Nah, sport mode. Oke. Di sport mode itu kerasa banget tenaganya lebih instan kalau kita gas. Udah gitu setirnya lebih memberat dan gasnya menjadi lebih responsif. Itu bedanya di sport mode. Cuman Mamang ini pengen mencoba di mud, di off-road. Kita coba Snow pakai mode entered. Muddy mode entered. Madi, ada off-road. Mamang mau coba off-roadnya aja deh. Off-road entered. Oke. Ini depan udah kelihatan jalan-jalan jelek gitu ya. Ini kan all-wheel drive. Mestinya sih oke-oke aja nih. Kita coba ini jalan-jalan depan ini kan licin tuh. Apalagi kalau kita aktifkan EVM-nya, itu kelihatan tuh. Enak kan, bisa kelihatan jalan-jalan yang harus dihindari yang mana. Cuman yang patut diingat ini adalah pakai ban aspal. Jadi kita harus mawas diri lah. Tapi ya kalau misalnya kepaksa gitu ya, 308 Pro Max ini kita biasanya jalan aspal terus, di depan ada jalan-jalan kayak licin gini. Ini sangat mumpuni karena all-wheel drive. Memang ini ground clearance-nya nggak terlalu tinggi ya. Ini adalah ya ukuran crossover lah, 205 mm-an gitu. Tapi kalau misalnya kita harus menembus jalan-jalan seperti ini masih cukup oke. Overall, mengenai Chery Tiggo 8 Pro Max, cukup membuat kami kagum untuk sebuah mobil Cina. Ya, biasanya kami tidak berharap banyak dari mobil seperti ini. Tapi ketika kami mereview yang ini, ternyata Chery Tiggo 8 Pro Max ini melebihi ekspektasi kami. Bahkan di kelasan harganya terkesan berlebih. Bahkan pada kelasnya harganya itu sangat worth it jadinya. Harga Rp628.500.000 bisa dapat all-wheel drive, suspensi yang nyaman, mesin yang kencang, fitur ADAS yang lengkap, dan banyak fitur lainnya yang mungkin di mobil Jepang tidak akan diberikan selengkap itu. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi Mobi dan Nice Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.